Jadi ada satu keluarga yang terkenal kaya banget. Tinggalnya tuh di Bandung. Nah, saking kayanya keluarga ini, dalam satu komplek perumahan, rumahnya mereka tuh sampai ada 10 di sana. Buset. Wow. Keluarga ini kita sebut aja keluarganya Pak Bayu. Pak Bayu udah tinggal di perumahan itu tuh dari tahun 88, pas baru menikah sama istrinya, Budia. Dari isi perumahan itu cuma ada 3 rumah, sampai sekarang tuh udah ada 30 lebih rumah di sana. Dan 10 rumahnya punya Pak Bayu. Iya bener Muy. Buset. Jadi ini gue mau ceritain gimana awal Pak Bayu tuh bisa sekaya yang sekarang. Oh, berarti ini mereka belum punya 10 rumah yang lo bilang tadi. Belum Bi, ini awal mula Pak Bayu bisa punya sampai 10 rumah di perumahan itu. Oke. Pak Bayu tuh kerjanya di pertambangan di Kalimantan. Jadi untuk dia pulang ke rumah juga hitungannya tuh jarang. Budia pun tuh udah biasa ditinggal kerja sama Pak Bayu. Karena kalau kerja di pertambangan itu kan emang pulangnya beberapa bulan sekali. Dan pas banget setelah 2 tahun menikah, mereka tuh dikasih anak pertama. Jadi Budia juga gak ngerasa terlalu kesepian kalau ditinggal sama Pak Bayu. Setelah anaknya lahir, Budia tuh sering banget ngeluh ke Pak Bayu karena benar-benar gak kuat ngurusin anaknya sendirian. Ditambah setahun kemudian Budia tuh hamil anak kedua. Jadi Budia nyuruh Pak Bayu buat cari kerjaan lain biar bisa bantu Budia ngurus anak-anaknya. Pokoknya sempetlah kejadian cekcok di rumah tangganya mereka. Pak Bayu ngerasa susah cari kerjaan di Bandung, tapi Budia tuh maksa untuk Pak Bayu tuh tetap di Bandung. Sampai Budia tuh ngancem Pak Bayu buat mau cerai aja kalau misalkan Pak Bayu tuh gak mau pindah ke Bandung. Akhirnya Pak Bayu mikirlah segala cara untuk bisa tetap berpenghasilan besar, tapi tetap di Bandung sama keluarganya. Nah kebetulan Pak Bayu tuh punya teman di Bandung, teman SMA-nya yang emang kaya banget. Jadi Pak Bayu dari Kalimantan nyoba ngehubungin temannya ini, namanya Pak Iwan. Dia nelfon buat minta kerjaan di Bandung. Pak Bayu bahkan bilang mau kerja jadi apa aja, saking dia tuh desperate banget. Tapi kata Pak Iwan nanti tuh bakal dikabarin lagi ke Pak Bayu. Seminggu kemudian, karena Pak Bayu juga kasihan sama istrinya, Pak Bayu resign lah dari Kalimantan. Dan dia mutusin buat pindah ke Bandung, sambil nyari-nyari kerja yang bisa ngebantu hidup mereka sekeluarga lah di sana. Tapi emang mungkin masih rezeki keluarganya Pak Bayu. Di hari dia pindah ke Bandung, dia tuh langsung ditelepon sama Pak Iwan. Pak Iwan ngasih penawaran menarik dengan penghasilan besar ke Pak Bayu. Dengar itu ditelepon, Pak Bayu tuh tertarik banget dong. Langsunglah mereka ketemu besokannya di rumahnya Pak Iwan, yang gak begitu jauh juga lah sama rumah Pak Bayu. Dan setelah mereka ngobrol panjang lebar, jadi ternyata Bi, Pak Bayu tuh ditawarin untuk ikutan pesugihan tutup garwo. Buset. Nah pesugihan tutup garwo itu tuh pesugihan yang harus ngerelain anggota keluarganya buat dijadiin tumbal. Bangsat. Kayak gini lagi nih. Nah tapi ngedenger itu tuh Pak Bayu gak mau Muy. Bahkan Pak Iwan juga nawarin kalau misalkan Pak Bayu gak mau pesugihan tutup garwo, bisa coba pesugihan tukar janin.